Malam telah menyelubungi kota Raja Majapahit. Persiapan penyambutan pernikahan agung telah matang dilaksanakan. Kota Raja benar-benar menjadi ramai. Di berbagai sudut kota Raja terang benderang dengan deretan obor-obor yang menyala. Esok hari adalah hari yang benar-benar ditunggu seluruh rakyat Majapahit. Istana telah dihiasi dengan berbagai perhiasan yang telah dipersiapkan. Begitu gemerlapnya istana yang telah dibangun semenjak zaman Raden Wijaya memerintah 35 tahun yang silam. Seperti yang telah dituliskan di berbagai kitab pada penghujung tahun 1293 Masehi atau lebih tepatnya 10 November tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana naik tahta yang sekaligus pertanda berdirinya sebuah negeri yang diidamkan rakyat, ya sebuah negeri yang bernama Majapahit. Negeri Majapahit terus berkembang, namun dalam pembangunannya tak jarang mendapat berbagai hambatan. Mulai dari dalam tatanan pemerintahan itu sendiri hingga di luar pemerintahan, tercatat berbagai polemik yang terjadi selama Majapahit berdiri. Namun rakyat percaya pada saatnya Majapahit akan mencapai sebuah negeri yang loh jenawi, di mana rakyat merasa bangga akan tanah yang mereka pijak. Nampak seseorang lelaki yang sudah cukup umurnya memandang jalan-jalan kota raja. Di sampingnya seorang pemuda yang bertubuh tegap, berwajah tampan, dengan dahi yang kokoh, alis yang menebal, hidung yang menaik sesuai dengan bentuk pipinya, dan jikalau tersenyum terpampang lesung pipit yang akan menambahkan ketampanan wajahnya. Orang itu tak lain Kamandanu dan putranya Jambunada. Mata Kamandanu memandang gelaran kota raja yang nampak ramai orang berlalu lalang. Di setiap sudut nampak gerombolan prajurit yang berjaga dengan gagahnya. Di ujung jalan utama kota raja itu nampak istana yang berdiri megah. Sebuah bangunan yang menjadi saksi biksu ketika sang Kertarajasa Jayawardana bersabda di Paseban Agung. Dengan begitu wibawanya kata-kata itu keluar dari bibirnya yang tipis, serta pandangan mata yang sejuk namun tegas. Kamandanu berdeham seakan mengucapkan puja-puji syukurnya pada Yang Maha Kuasa atas apa yang dilihatnya. Sekarang sebuah negeri berdiri dengan megahnya. Negeri yang dulu bersama Raden Wijaya bahu-membahu untuk mewujudkannya. Dengan cucuran keringat bahkan telah banyak darah yang tumpah untuk dapat mewujudkannya dulu bersama-sama sahabat dan orang-orang yang dihormatinya seperti Ranggalawe, Lembu Sora, Kebo Anbarang, bahkan mertuanya Banyak Kapuk dan istrinya Sakauni telah lama meninggalkannya, yang telah damai bersama Hyang Widi dan menyusul pula orang yang sangat dihormati. Orang menjadi teladan baginya Raden Wijaya. Dari hatinya bertekad untuk menjaga kedaulatan negerinya sambil memandang putranya. Dari kejauhan nampak seorang lelaki yang gagah dan bermata wibawa tersenyum memandang lelaki yang sudah cukup umur itu. Setelah beberapa lama mereka mendekat, mereka saling mengucapkan salam. Dengan senyuman yang mengembang, "Marilah Kakang, kita langsung ke Istana Kepatihan. Pasti Gusti Mahapatih telah menunggu kita," ucap lelaki itu tak lain Patih Daha, Gajah Mada, seorang lelaki yang bertubuh tegap dan kekar, yang hatinya telah bertekad menyerahkan seluruh hidupnya untuk Majapahit. Lelaki yang berjuang dari bawah untuk mewujudkan cita-citanya membangun Majapahit. Orang yang telah berjasa dengan gagah berani melindungi rajanya dari amukan pasukan Rakuti yang akan menangkap Jaya Negara. Dengan pasukan Biyangkara yang dipimpinnya dia berhasil menumpas Rakuti dan membenamkan kerisnya sendiri ke tubuh Rakuti. "Silakan duduk Tuan Kamandanu dan Gahamada, serta anak Mas Jambunada," kata Mahapatih Arya Tadah setelah ketiga tamunya itu masuk di ruang dalam. Ruangan yang jarang dipakai untuk orang kebanyakan. Biasanya di pendopolah Mahapatih itu menerima segala urusan negara. "Tuan Kamandanu dan anak Mas Jambunada, aku undang kalian untuk menjadi saksi atas apa yang aku ucapkan ini," pelan dan begitu wibawa Mahapatih itu berucap dengan senyuman yang menyungging. "Semoga Hyang Widi selalu bersama kita, dan menjadi saksi pula akan apa yang kita bicarakan ini," lanjutnya dengan sedikit terbatuk. "Mungkin dari beberapa orang yang sudah kalian dengar bahwa aku dalam keadaan sakit, dan itu benar adanya. Ah, maafkan aku, semakin tua aku semakin cengeng," kata Arya Tadah sambil membenarkan posisi duduknya. "Ampun Gusti,
Walaupun dalam keadaan sakit, tapi hamba rasa Gusti adalah orang yang telah sempurna ilmu ludiwihnya, kata Gajah Mada menunduk hormat. Nampak Mahapati itu tertua perlahan, ilmu yang sempurna hanya milik Hyang Widi. Ilmu yang kita miliki seujung ireng pun tak akan sampai di hadapannya. Lihatlah Tuan Kamandanu yang sebagaimanapun tinggi ilmunya, namun tak pernah merasa orang yang berilmu. Ah, Gusti Mahapati berlebihan. Tidak demikianlah, sahut Kamandanu dengan senyuman. Aku sangat ingin Tuan Kamandanu mendengar apa yang akan aku bicarakan ini, karena Tuan adalah sahabat mendiang Gusti Prabu Senggramawijaya sekaligus salah satu orang yang berjasa mendirikan negeri ini. Hamba hanya seorang abdi Gusti, jadi sepantasnya hamba melakukan atas apa yang menjadi tugas junjungan hamba. Namun seperti yang Gusti lihat, hamba bukanlah berjiwa kasatria sehingga tak mampu melanjutkan tugas-tugas dari beliau, kata Kamandanu pelan. Aku mengerti dengan pilihan Tuan, dan hal itu tidak menyangkut dengan jiwa kastria Tuan. Seantero negeri ini tidak ada yang meragukan jiwa kasatria Tuan. Bahkan Gusti Ratu Raja Patni menganggap Tuan adalah orang yang pantas dihormati, balas Arya Tadah dengan senyuman pula. Baiklah, akan aku lanjutkan apa yang sebenarnya yang akan kubicarakan. Seperti yang kita ketahui pula, besok adalah wisuda Gusti Putri Tribuawana naik tahta memimpin negeri ini. Maka dengan keadaanku ini yang semakin hari semakin menua, jadi sepantasnya Gusti Putri Trabhuawana didampingi seorang yang muda berjiwa tangguh tenggon mendarmakan baktinya bagi Majapahit. Masih dengan terbatuk, orang tua itu terdiam sejenak menghela nafas tuanya. Mereka yang berada di ruang dalam istana kepatihan itu berdebar-debar, menunggu apa yang akan dikatakan Mahapati itu, orang yang selama ini membantu Jaya Negara membangun Majapahit. Karena itu aku akan mengundurkan diri dari Mahapati, kata orang itu pelan. Betapa terkejutnya mereka mendengar apa yang diucapkan Mahapati Arya Tadah. Wajah mereka menegang, namun mereka tak ada yang berkata apa-apa. Seperti yang telah aku katakan sebelumnya, untuk mendampingi raja kita yang baru, perlu orang baru pula yang mempunyai pemikiran ke depan, berwawasan luas dan menjunjung cita-cita yang tinggi akan kemajuan Majapahit. Dan hal ini telah aku utarakan pada Gusti Ratu Raja Patni, Gusti Putri Diah Tribuawana dan beberapa kian menteri, dan mereka sependapat denganku untuk menunjuk seseorang yang sesuai dan berhak, dan mereka pun sependapat bahwa orang yang pantas itu adalah kau, Gajah Mada. Walaupun tidak gugup namun terasa berdesir darah Gajah Mada. Wajahnya terlihat menegang, namun kemudian kembali terpancar aura wibawanya. Bagaimana menurutmu Tuan Kamandanu penunjukanku pada Gajah Mada menggantikanku menjadi Mahapati Majapahit? Tanya Arya Tadah pada Kamandanu yang nampak tersenyum mendengar apa yang diucapkan Arya Tadah. Hamba pun sependapat Gusti Mahapati. Jauh sebelumnya ketika pertama kali hamba bertemu dengan Adi Gajah Mada, hamba merasakan bahwa ada sesuatu yang membuat hamba merasa hormat dan takjub akan aura dari setiap gerak dan perkataannya. Dan ternyata setelah hamba melihat apa yang dilakukan Adi Gajah Mada di Majapahit, sepentasnya lah Adi Gajah Mada mendapatkan jabatan itu, sahut Kamandanu tersenyum bergantian memandang Mahapati Arya Tadah dan Gajah Mada. Nah Gajah Mada, kau mendengar sendiri atas apa yang dikatakan Tuan Kamandanu, orang yang kita ketahui sahabat sekaligus teman seperjuangan pendiri Majapahit, kata Mahapati Arya Tadah memandang Gajah Mada yang terdiam mendengar apa yang dikatakan Arya Tadah dan Kamandanu. Ampun Gusti Mahapati, hamba tidak akan menolak sebuah tanggung jawab yang besar disandarkan di pundak hamba. Dan hamba merasa terhormat atas penilaian Gusti Mahapati dan Kakang Kamandanu. Bagus Gajah Mada kalau kau menyadari itu. Karena itu agar hati dan jiwamu tenang, sebelum wisudamu kau harus menikah agar ada pendamping yang dapat menenangkan jiwa dan hatimu jika kau letih dengan tugas-tugas besarmu. Selama Mahapati Arya Tadah dengan wajah cerah. Masih dengan tersenyum Gajah Mada mengangguk hormat. Ampun Gusti Mahapati. Hamba menerima tanggung jawab itu, namun belumlah sekarang. Hamba mempunyai keinginan untuk mendapatkan masa tenang ketika wisuda itu. Dan seperti yang Gusti Mahapati ketahui, saat ini Majapahit dalam keadaan yang tidak tenang. Banyak timbul desas-desus yang tidak enak didengar.
apalagi kecurigaan yang nyata atas apa yang dilakukan Sadeng dan Keta. Hamba akan memastikan kedaulatan Majapahit diterima semua pihak, termasuk Sadeng dan Keta. Sesaat Gajah Mada menghela napasnya, sambil memperhatikan Arya Tadah, Kamandanu dan Jambu Nada yang tertunduk dalam. Seperti tekad hamba yang selalu hamba utarakan, hamba akan menyerahkan jiwa dan raga hamba untuk Majapahit. Setiap nafas, gerak langkah bahkan detak jantung hamba akan hamba persembahkan bagi Majapahit. Karena itu mana mungkin hamba akan bisa membahagiakan seorang wanita. Mana mungkin hamba bisa memberikan kasih sayang pada seorang wanita. Wanita adalah makhluk yang hamba hormati. Karena itu tak pantas kalau mereka tersiksa bila bersama hamba. Jadi jauh sebelumnya hamba telah memutuskan untuk tidak menikah selama Majapahit belum mencapai apa yang hamba cita-citakan, kata Gajah Mada dengan suara yang meyakinkan. Mahapati Arya Tadah dan Kamandanu terkejut mendengar apa yang disampaikan Gajah Mada. Mereka tahu akan tekad dan cita-cita Gajah Mada, namun tidak dengan seluruh hidupnya. Bahkan pengorbanan yang luar biasa tanpa sedikit pun memikirkan diri sendiri. Di luar sana banyak pejabat pemerintahan Majapahit yang benar-benar mendarma baktinya bagi Majapahit, namun mereka masih juga memikirkan hal pribadi dan memberikan kebahagiaan pada diri sendiri. Sebuah keyakinan yang jarang atau bom ada dilakukan punggawa Majapahit. Malahan banyak dari mereka yang hanya menjadikan jabatan sebagai pemuas diri. Membahagiakan dirinya dengan menyandang jabatan akan mengangkat kehormatan diri dan keluarganya. Darah Kamandanu dan Jambu Nada berdesir. Mereka seperti tersihir dan takjub akan sosok orang yang begitu besar mencintai negerinya. Tanpa celah, tanpa sedikit pun memberikan kebahagiaan pada diri pribadi, yang dimana hidupnya diserahkan bagi kepentingan negerinya. Sebuah penyerahan yang agung laksana bumi yang memberikan kehidupan pada makhluk di atasnya. Tak dapatkah kau mengubah pendirianmu, Mada? Kalau untuk sementara kau belum mau menerima jabatan itu, aku mengerti. Namun sebagai orang tua aku mengharapkan kau merasakan kebahagiaan atas kerja keras kau selama ini. Paling tidak untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang wanita, kata Arya Tadah dengan suara yang lemah disertai sorotan mata yang bagaikan seorang ayah menasehati anaknya. Hamba mengerti dengan niat baik Gusti Mahapati, dan selama ini hamba telah menganggap Gusti Mahapati adalah orang tua hamba sendiri. Tempat hamba mengadu akan semua masalah termasuk hal ini pun hamba sampaikan. Namun hal itu telah menjadi ketekatan hati hamba jauh sebelumnya. Ini demi cita-cita hamba akan negeri yang hamba cintai ini, sahut Gajah Mada dengan menunduk hormat. Arta Tadah hanya bisa terdiam. Tak dapatlah dia akan mengubah pemikiran seorang. Bahkan seorang raja sekalipun tak berhak untuk merubah apa yang telah menjadi takat hati seseorang, apalagi itu masalah yang sangat pribadi. Semoga Hyang Widi selalu bersamamu, Mada, membatin Arya Tadah. Sementara itu di ujung ibu kota seorang gadis cantik duduk tegap di atas kudanya. Pakaian yang dipakainya seperti pakaian lelaki itu sedikit longgar. Namun demikian sulitlah bagi orang mengenalnya sebagai seorang gadis. Perlu kecermatan untuk dapat mengenalnya. Apalagi dengan berkuda hanya sepintas saja orang melihatnya. Setelah melewati berbagai pemeriksaan, gadis cantik bermata jernih itu sampai di dalam ibu kota. Segera dia mencari sebuah penginapan yang cukup sederhana. Dia memilih penginapan yang terletak di sebelah barat jalan menuju istana. Setelah makan malam di penginapan, gadis itu masuk ke dalam biliknya. Direbahkannya tubuhnya yang ramping. Setelah dia menggantikan pakaiannya, wanitanya nampaklah kecantikan gadis itu. Namun wajah yang cantik seakan ditutupi sedikit kekusutan wajahnya. Seperti memikirkan sesuatu yang sulit untuk mendapatkan jawabannya. Sungguh ramai ibu kota ini, kemanakah aku mencarinya? Apakah cukup kantungan logam ini menghidupiku selama mencarinya di sini? Kalau tidak dapat menemukannya di sini, kemanakah aku harus mencari? Menggumam gadis itu. Kasihan ibu harus hidup mendampingi ayah yang mempunyai sikap yang aneh. Betapa setianya ibu. Tapi apa yang dilakukan ayah? Apakah dia juga seperti ayah? Apakah semua lelaki sama? Ah, kenapa baru sekarang aku memikirkannya? Hei, apa yang aku pikirkan? Aku bukan mencari dia untuk, pikiranku kacau. Aku perlu dia karena tak ada lagi yang pantas aku cari.
aku hanya ingin pergi jauh dari padepokan. Lama gadis cantik itu digelisahkan hatinya. Entah berapa kali dia membolak-balikan tubuh rampingnya, kadang duduk dan kadang berdiri, namun kembali tubuhnya dijatuhkan di amben. Sungguh asing rasanya aku berada di ibu kota. 3 hari sudah aku meninggalkan padepokan, dan sekarang di sini aku belum mempunyai rencana kemana akan aku pergi. Jalan-jalan begitu besar dan banyak simpangnya. Ada satu petunjuk bagiku, ya tabib, aku akan mencari tabib di kota raja. Kalau perlu mencari keterangan dengan tabib istana. Semoga saja dia sudah menjadi tabib. Menilik dari kepandaiannya sudah sepantasnya dia menjadi tabib istana. Tapi kenapa tidak menjadi prajurit saja? Bukankah kepandaiannya dalam kanuragan jauh lebih hebat, dan tak akan dapat aku ukur? Ah, kenapa aku memikirkan dia akan menjadi apa? Cukuplah aku menemukan dia dulu. Malam semakin menaik. Namun keramaian kota belumlah menjadi sepi. Banyak kesenian yang diselenggarakan di ibu kota. Berbagai pertunjukan belum juga usai. Para pedagang nampak bersemangat menggelar dagangnya. Hingga di istana nampak begitu semergahnya. Para tamu undangan dari berbagai kalangan telah berdatangan. Mereka telah mengisi tempat yang telah disediakan pihak istana. Di Kaputren nampak masih ramai, namun tidak di bilik Dyah Tribuawana. Di sana hanya nampak 2 obor yang disulungi begitu indah tersendar di dinding tempat obor itu menyala. Bilik itu masih terbuka namun tidak lebar. Di sudut amben Dyah Tribuawan nampak membelai rambut putri kesayangannya, Ananda. Besok adalah hari yang menjadi hari yang bersejarah bagi kehidupan ibunda. Mulai besok ibunda akan mempunyai seorang suami, tentunya ibunda akan menyandang sebagai seorang istri. Dan terlebih lagi besok ibunda akan diwisuda menjadi Ratu Majapahit. Karena itu mungkin kedepannya tugas ibunda akan semakin berat, banyak hal yang harus ibunda lakukan. Pandai-pandailah kau membawa diri Ananda. Lakukanlah sesuatu untuk Majapahit. Berhatilah dalam bersikap, kau mengerti Ananda, kata Dyah Tribuawana lembut sambil membelai rambut putrinya itu. Aku mengerti ibunda. Dan aku juga mengerti akan tugas bunda yang akan menjadi berat. Aku hanya berdoa semoga ibunda selalu bersama Hyang Widi dalam melaksanakan tugas-tugas besar bunda, sahut Lata Manjari yang terbaring lembut di pangkuan ibundanya. Terima kasih Ananda telah mengerti. Ternyata pikiran Ananda telah dewasa dalam menyikapi keadaan. Mungkin perasaanmu juga sudah dewasa Ananda, ah ibunda. Tapi apa maksud ibunda dengan perasaan dewasa ibunda, kata Lata Manjari kemudian duduk di hadapan Dyah Tribuawana. Putri Kedaton itu tersenyum, ibunda tahu akan sesuatu dari bibimu, bibi Puya maksud bunda. Dengan wajah serius Lata Manjari bertanya, iya siapa lagi? Tapi tanpa bibimu kasih tahu ibunda sudah tahu, jawab Dyah Tribuawana dengan senyuman. Ah ibunda, apa yang ibunda tahu? Tentang diriku kah? Kata Lata Manjari nampak mengoyangkan lengan Putri Kedaton itu. Dengan senyuman Dyah Tribuawana membelai rambut Lata Manjari. Ananda lupa ya, bahwa ibunda adalah orang yang tahu akan dirimu dari masih bayi hingga sekarang. Tentu ibunda tahu apa saja perubahan yang ada pada dirimu Ananda. Ibunda tidak melarang akan perasaanmu, namun bersikaplah yang sewajarnya. Kau harus pandai menjaga perasaanmu. Ingat kau adalah seorang putri yang akan menjadi contoh orang-orang di luar sana. Apapun yang kau lakukan akan menjadi buah bibir orang-orang. Rakyat akan senantiasa melihat dan mendengar tentang kehidupan seorang putri. Jadi berikanlah mereka contoh yang baik, yang akan diterapkannya pula untuk kehidupan mereka. Karena itu menjadi seorang putri tidak ringan. Dyah Tribuawana berhenti menghela nafasnya sambil terus memandang wajah Lata Manjari yang menunduk. Dia adalah pemuda yang baik, seorang kastria yang menurut ibunda mempunyai kesamaan dengan ayahnya yang ibu sangat hormati. Ibu kenal mereka dari waktu ibunda masih kecil. Ibunda kenal ibu dari anak muda itu, karena ibunda adalah murid dari ibunya. Mereka adalah kastria Majapahit yang mendharma baktikan dirinya tanpa imbalan. Karena itu ibunda salut akan caramu memilih. Semoga Hyang Widi kelak menakdirkan apa yang menjadi keinginanmu. Ah ibunda membuat aku malu saja. Aku tidak seperti itu ibunda, kata Lata Manjari dengan wajah yang memerah.
Diah Tribuawana tertawa kecil, kau tak akan bisa membohongi Ibunda Ananda. Sudahlah, kembalilah ke bilikmu. Besok kau harus bangun pagi sekali. Kau harus selalu mendampingi Ibunda besok selama pernikahan Agung, kata Diah Tribuawana kemudian memeluk dan mencium pipi gadis cantik itu. Lata Manjari mengangguk hormat, setelah mencium tangan dan pangkuan Diah Tribuawana putri cantik itu beringsut hormat melangkahkan kakinya keluar dari bilik nan indah itu.